Ada salah seorang sahabat dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiah kepada mereka, lalu dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ketika kami berada di majelis engkau, kami seakan-akan pengen beribadah dengan sungguh-sungguh, kemudian bagaimana kami bisa mati dalam keadaan ibadah. Tapi setelah kami keluar dari majelis engkau, wahai Rasulullah, pikirannya udah yang lain, udah dunia, udah ini, karena tercampur lagi. Nah, kemudian Nabi SAW mengarahkan kepada mereka, maka kata Nabi SAW, teruslah perbarui iman kalian. Bagaimana cara seseorang itu memperbarui iman kalian? Maka yang pertama dengan banyak mengingat kematian seperti tadi. Kemudian yang kedua banyak duduk di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa minta diteguhkan hatinya. Ketika sahabat Nabi datang ke Ummu Salamah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak didoakan oleh Nabi di rumahmu? Lihatlah bagaimana adabnya para sahabat jemaah. Datang ke istri Nabi itu bukan datang hanya sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kebiasaan Nabi? Enggak. Mereka langsung menanyakan kepada Ummu Salamah, tolong dong beri kami kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau doa yang sering didoakan oleh Nabi SAW di rumahmu itu apa? Kalau Ummu Salamah mengatakan yang paling banyak didoakan oleh Rasul di rumah saya, kata Ummu Salamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Ini loh yang paling banyak didoakan oleh Rasul. Nabi pun khawatir karena hati itu gampang dibolak-balikan. Maka Nabi SAW meminta kepada pemilik hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk terus ditetapkan hati ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar merasa aman, oh saya sudah berada di atas sunnah Nabi, saya sudah mengamalkan sunnah Nabi, berarti saya aman. Enggak jemaah, enggak ada yang menjamin. Makanya terus duduk di majelis ilmu, ya karena seperti ini. Alhamdulillah kita misalnya setelah mendengarkan ceramah, setelah mendengarkan tausiah, itu biasanya naik keimanan kita, pengen terus beramal, terus melakukan kebaikan. Kemudian setelah itu juga ya kita harus banyak juga berdoa kepada Allah. Karena orang yang menyandarkan kepada kemampuan diri, ini hakikatnya mereka kufur kepada Allah. Saya bisa kok menjaga diri tanpa bantuan doa, ini namanya orang yang kufur.